Kebahagiaan orang tua yang tiada duanya adalah saat buah hatinya lahir dalam keadaan sehat ke dunia, kemudian dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Namun, apa jadinya jika seorang anak yang sudah dilahirkan orang tuanya akan menggugat ibu dan bapaknya ke pengadilan dengan alasan telah dilahirkan ke dunia tanpa persetujuan dirinya? Aneh dan durhaka, bukan? Cerita ini terjadi di India. Pria yang akan menggugat orang tuanya tersebut adalah Rafael Samuel. Dia melaporkan kedua orang tuanya ke polisi lantaran tidak terima dilahirkan ke dunia. Pria berusia 27 tahun itu menilai seseorang harus dilahirkan ke dunia hanya dengan izin yang bersangkutan. Karena menurutnya, jika lahir ke dunia, dia bakal mengalami kesulitan hidup dan menjadi korban. Walaupun pengusaha asal Mumbai ini memahami kalau dia tidak bisa memberikan izin dari dalam kandungan, tetapi dia menegaskan bahwa untuk dilahirkan harus atas keputusan dirinya sendiri untuk dilahirkan. Karena itu menurut Samuel, karena dia tidak diminta untuk dilahirkan ke dunia ini, maka dia seharusnya dibayar oleh orang tuanya sepanjang hidupnya. Tuntutan seperti itu berpotensi menimbulkan perpecahan di keluarganya, tetapi Samuel mengaku hubungannya dengan kedua orang tuanya sangat baik. Kedua orang tuanya adalah pengacara dan tampak menanggapi santai rencana tuntutan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, dia pernah membuat laman di Facebook dengan nama Nihilanan yang memperlihatkan foto-fotonya dengan jenggot palsu lebat, topeng mata, dan pesan seperti, "Bukankah memaksa seorang anak ada di dunia ini dan memaksanya berkarir suatu bentuk penculikan dan perbudakan?" Tulisan lainnya adalah, "Orang tua memiliki Anda dan bukannya mainan atau seekor anjing. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Anda adalah sarana hiburan mereka." Dia bercerita, suatu hari Samuel sangat frustasi dan tidak ingin ke sekolah. Tetapi orang tuanya terus memaksa. Jadi saya menanyakan kepada mereka, "Mengapa Anda memiliki saya?" Dan ayah saya tidak bisa menjawab. Saya pikir kalau saja dia mampu menjawab, kemungkinan saya tidak akan berpikir seperti itu, tegasnya. Dia mengaku keputusan menuntut orang tuanya di pengadilan hanya berdasarkan keyakinannya. Karena itulah beberapa waktu yang lalu, saat makan pagi, dia mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya akan menuntut. Samuel sedang mencari seorang pengacara yang bersedia menangani kasusnya. Dia mengaku keputusannya itu akan ditolak karena tidak ada seorang hakim pun yang mau menangani kasus itu. Tetapi saya ingin mengajukannya karena saya ingin menekankan sesuatu, katanya. Posting Facebooknya juga menarik banyak perhatian. Sebagian ada yang menanggapi positif, tetapi kebanyakan negatif. Sebagian menyarankan agar dia bunuh diri saja agar tidak pusing dengan kelahirannya. Para ibu yang khawatir juga bertanya kepada Samuel tentang apa yang terjadi jika anak-anak mereka melihat postingannya. "Bagi orang-orang yang melecehkan saya, biarkan saja mereka melecehkan saya," katanya. Dia mengaku ada juga sebagian orang yang mendukungnya, tetapi tidak bisa mengatakannya secara terbuka karena berbagai alasan. Pengecamnya juga mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk mencari perhatian. Soal mencari popularitas, dia membantahnya. Menurutnya, dia melakukan ini bukan untuk mendapatkan publisitas, tetapi ingin pemikiran ini diketahui umum. Pemikirannya sederhana menurut dia.
bahwa tidak masalah untuk tidak memiliki anak. Sementara itu ibu Samuel, Kavita Karnat Samuel, menanggapi santai apa yang akan dilakukan anaknya tersebut. Bahkan dia mengakui keberanian putranya yang ingin membawa orang tuanya ke pengadilan. Dia mengatakan, jika Samuel memiliki penjelasan rasional tentang bagaimana dia dan suaminya bisa meminta persetujuannya sebelum dilahirkan, dia akan menerima kesalahannya. Diketahui, keyakinan Samuel berasal dari apa yang dinamakan antinatalism, sebuah filosofi yang memandang kehidupan penuh masalah, sehingga manusia seharusnya segera berhenti melahirkan. Dalam pandangan mereka, keberadaan manusia tidak berguna, karena nantinya secara bertahap akan membinasakan manusia dari bumi, dan ini juga akan sangat baik bagi planet. Selain itu, dengan banyaknya manusia, maka akan semakin banyak orang yang menderita. Jika manusia punah, bumi dan binatang akan menjadi lebih bahagia. Mereka sudah pasti akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Juga tidak akan ada manusia yang menderita. Keberadaan manusia sama sekali tidak ada gunanya menurut pandangan mereka. Sebagian pendukung antinatalisme secara teratur mengejek orang tua mereka dengan menyebut mereka sebagai pengembang biak. Ejekan lainnya ditujukan kepada anak-anak. Setiap kali saya melihat perempuan hamil, perasaan yang pertama kali muncul adalah kemuakan, kata seorang pendukung paham ini. Tetapi, ini bukan berarti semua antinatalis membenci anak-anak. Saya bisa mengatakan secara pribadi saya menyukai anak-anak, dan justru karena itulah saya tidak menginginkan mereka menderita. Mungkin melahirkan mereka ke dunia akan membuat saya senang, tetapi kemungkinan ancaman yang ada begitu besar, sehingga saya tidak yakin ini ada gunanya.